Suaranya tuh belum di ini barangkali Hizkia. Oh, ya sebentar Pak. Tes. Ya, sudah. Udah, Sekarang. oke. Kita mulai aja. Selamat. Aduh. Suaranya kurang keras Hizkia. Ya Pak. Ya, betul. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Anggota kami terdiri dari Advent Rio Butar-Butar, Alifa Nur Fatir, saya sendiri Rizky Figo, Syarizal, sama Sarah Adit. Nah, ini yang akan kami bahas adalah kami akan membahas tentang ICQ-nya. Kami juga membahas tentang tujuan dan prosedur audit. Kita membahas kertas kerja pemeriksaan, dan kita akan membahas kertas kerja neraca. Yang pertama, ICQ akan dijelaskan oleh siapa? Silakan dijelaskan. Ya. Pertama kami akan menjelaskan mengenai ICQ atau Internal Control Questionnaire. Dari yang pertama mengenai penambahan dan pengurangan aset tetap. Pertama, apakah semua penambahan atau pengurangan A. Diotorisasi sebagaimana mestinya secara tertulis? Di sini dijawab ya, artinya internal kontrolnya baik. Kemudian B. Diusulkan dengan surat yang menunjukkan. Yang pertama, pertimbangan. Yang kedua, harga taksiran atau estimated cost. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, spesifikasi. Dijawab ya, artinya internal sudah baik. Yang kelima, akun atau dikredit. Dijawab tidak, artinya internal kontrolnya lemah. Hal ini karena tidak adanya surat yang menunjukkan kalau suatu nominal itu harus didebit atau dikredit, sehingga angka yang didebit atau dikredit menjadi tidak jelas sumber tertulisnya. Kemudian yang keenam, taksiran umur atau estimated useful life dan persentase penyusutan atas tambahan baru. Dijawab tidak. Artinya internal kontrolnya lemah, menyebabkan ketidaktepatan pencatatan nilai aset apabila tidak ada persentase penyusutan dan taksiran umur, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan catat. Kemudian yang C, apakah bukti atas dilepasnya suatu aset tetap yang akan diganti baru atau replace setelah diotorisasikan? Dijawab ya, artinya internal kontrolnya sudah baik. Kemudian D, apakah setiap mutasi atau pemindahan secara rutin dilaporkan kepada bagian akuntansi? Dijawab tidak. Artinya, apabila mutasi aset tidak dilaporkan secara rutin, ke bagian akuntansi dapat menyebabkan ketidaksesuaian jumlah fisik aset di gudang dengan pencatatan, atau dapat terjadi kelebihan maupun kekurangan catat, dan memungkinkan terjadinya manipulasi data. Hal ini menyebabkan internal kontrolnya menjadi lemah. Next. Hizkia. Kemudian yang kedua, apakah disusun anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi atau capital expenditure dan persetujuan tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikan kepada A. Bagian pembelian, B. Bagian teknik, C. Bagian akuntansi. Semuanya dijawab tidak. Artinya internal kontrolnya lemah. Dengan tidak adanya pembagian otorisasi kewajiban ke bagian pembelian, teknik, dan akuntansi atas persetujuan tertulis dalam setiap proyek besar dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan besarnya pencatatan nilai aset antar bagian, sehingga sulit untuk melakukan checks and balance, serta setiap bagian akan kesulitan dalam menetapkan kebijakannya akibat tidak disusunnya anggaran atas pengeluaran modal atau investasi. Yang ketiga, apakah semua pengeluaran investasi atau capital expenditure dalam bentuk upah, bahan, dan persediaan harus melalui prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran yang langsung dibebankan sebagai biaya atau revenue expenditure? Dijawab tidak relevan, artinya tidak relevan untuk perusahaan ini. Next. Selanjutnya mengenai aset tetap dalam pembangunan. Yang keempat, apakah proyek tersebut terpisah dalam akun kontrol tersendiri dalam buku besar misalnya construction in progress? Yang B, terkontrol atas setiap jenis akun.
C. Diotorisasi dan dirumuskan secara jelas. D. Penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan tambahan. Semuanya dijawab tidak relevan, karena tidak ada aset tetap yang berada dalam pembangunan. Selanjutnya, registrasi. Nomor 5, apakah registrasi atau dokumen aset tetap A. Disimpan dengan baik oleh perusahaan, B. Akurat atau up to date, yang C. Secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol buku besar, yang D. Menunjukkan perincian sebagai berikut, nomor identifikasi, semuanya dijawab iya. Taksiran umur dan persentase penyusutan pun dijawab iya, artinya internal kontrolnya sudah baik, kecuali untuk perincian lokasi dijawab tidak relevan, karena lokasinya untuk setiap aset itu hanya ada satu, sehingga tidak perlu perincian atas lokasi. Next. Yang keenam, apakah semua aset tetap diamankan dengan baik, dirawat dengan baik, dan diasuransikan dengan cukup? Dijawab ya, artinya internal control atas semua aset ini sudah baik. Yang ketujuh, apakah peralatan dan perkakas kecil terkontrol dengan cukup? Yang A, atas perolehannya, yang B, atas penyusutannya, semuanya dijawab tidak. Artinya, internal kontrolnya lemah. Apabila perolehan dan penyusutan atas peralatan dan perkakas kecil itu tidak terkontrol, maka pencatatan atas nilai aset bisa saja tidak sesuai dan relevan, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan pencatatan nilai aset, serta ketidaksesuaian dengan kondisi fisik aset yang sebenarnya. Sedangkan untuk peralatan dan perkakas terkontrol dengan cukup, untuk yang C, diamankan dan dirawat dengan baik, dijawab ya, artinya internal kontrolnya sudah baik. Begitu juga dengan nomor 8, mengenai apakah terdapat pengawasan yang baik terhadap bukti-bukti pemilikan aset tetap, baik perincian secara jelas pemilikan dibuat dalam suatu daftar dan disimpan oleh bagian yang terpisah dari bagian akuntansi, semuanya dijawab ya. Artinya internal kontrolnya sudah baik. Selanjutnya mengenai nilai saat ini. Yang kesembilan, apakah nilai buku aset tetap jauh menyimpang bila dibandingkan dengan taksiran harga pasar yang berlaku atau estimated current market value? Dijawab tidak relevan. Artinya tidak relevan dengan perusahaan ini. Yang ke-10, apakah metode dan persentase penyusutan yang A sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Dijawab ya. Yang B sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan? Dijawab tidak. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka perlu adanya rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan dengan aturan perpajakan. Yang C, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Ya. Sewa aset tetap. Yang ke-11, apabila aset tetap disewa dan bukan dibeli, apakah A, kontrak sewa menyewa diotorisasi sebagaimana mestinya, B, pembukuannya cocok dengan jenis sewa yang bersangkutan dan sesuai dengan SAK, C, uang sewa dan perjanjiannya secara jelas dinyatakan untuk dapat menunjukkan keadaan dengan layak. Dijawab tidak relevan. Karena di sini perusahaan itu melakukan SGU, melakukan sewa dengan SGU opsi, tetapi dijelaskan bahwa setelah SGU opsinya itu selesai dibeli. Sedangkan di sini ditulis bukan dibeli, jadi tidak relevan untuk perusahaan ini. Next. Yang ke-12, apakah sistem informasi meliputi di mana perlu? A, anggaran untuk pengeluaran investasi atau capital expenditure. Yang B, alasan untuk pengeluaran investasi. Semuanya dijawab ya, artinya internal kontrolnya sudah baik. Yang C, persentase keuntungan yang diharapkan atas investasi tersebut dan perbandingan anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya, dijawab tidak. Artinya, internal kontrolnya itu masih lemah. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Apabila tidak ada informasi persentase keuntungan yang diharapkan dan perbandingan anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya, artinya standar atau target yang hendak dicapai perusahaan menjadi bias. Hal ini mengakibatkan kebijakan atau tindakan perusahaan menjadi tidak terarah, serta dapat mengakibatkan ketidaktepatan pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang selanjutnya E, penjelasan atas penyimpangan yang besar antara anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya dijawab tidak relevan.
Yang ke-13, apakah perusahaan telah menetapkan perumusan kebijaksanaan yang jelas untuk membedakan pengeluaran investasi dengan pengeluaran biaya? Dijawab iya, artinya internal kontrolnya sudah baik. Kemudian yang nomor 14, apakah dibuat buku atau daftar aset tetap? Dijawab iya juga. Yang 15, apakah total jumlah perincian dicocokkan secara berkala dengan akun kontrolnya? Dijawab iya. Apakah masing-masing aset tetap diberi tanda atau kode pengenal? Dijawab iya. Artinya semuanya itu internal kontrolnya sudah baik. Sebentar, Alifa ya. Iya, Pak. Nomor 13 kan dikasih setelah ada kebijakan mengenai berapa yang dikapitalisir, berapa yang revenue expenditure, mengisi berapa rupiah yang dikapitalisir. Nah, kalau ada, itu diisi, ya kan? Tapi kalau nggak ada, atau Anda bingung, ya nggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan bahwa biaya yang dalam jumlah yang sekian banyak, itu bisa dikapitalisir. Tapi biasanya hal lain untuk menentukan kapitalisasi biaya atau apa itu, kalau dia memberikan dampak yang lebih, dampak menambah umur ekonomis. Gitu. Ini emang nggak ada ya angkanya ya di buku ya, saya nggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, dilanjut. Tapi saya ingin kasih penegasan itu saja. Silakan dilanjut, Alifa. Ya, terima kasih atas tambahannya, Pak. Selanjutnya, next. Rizkia. Ya, selanjutnya, poin 17, apakah aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih tetap digunakan tetap tercatat pada akun aset? Dijawab tidak relevan. Yang ke-18, apakah buku atau daftar aset tetap direview minimal setahun sekali untuk mengetahui barang yang rusak atau yang menganggur? Dijawab tidak. Artinya internal kontrolnya lemah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian jumlah fisik aset di gudang dengan pencatatan atau dapat terjadi kelebihan catat. Yang nomor 19, apakah prosedur rutin menjamin bahwa selalu segera dilaporkan kepada bagian akuntansi dan dibukukan atas? A. Proyek yang sudah selesai, dijawab tidak relevan. Yang B. Aset tetap yang disingkirkan karena tidak berguna lagi atau retirement, dijawab tidak. Alasannya sama seperti yang nomor 18, yakni menyebabkan ketidaksesuaian jumlah fisik aset di gudang dengan pencatatan atau dapat terjadi kelebihan catat, menyebabkan internal kontrolnya lemah. Yang C, penjualan aset tetap, dijawab ya. Artinya internal kontrolnya sudah baik. Begitu juga dengan poin 20, bila dibuat laporan keuangan interim, apakah biaya penyusutan diperhitungkan? Dijawab ya. Artinya internal kontrolnya sudah baik. Next. Ya, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, lanjut. Tapi ada yang mau tanya nih mumpung ditawarin tuh sama Alifa. Ada. Kalau nggak ada, silakan dilanjut. Oh iya, baik, saya lanjut dulu ya. Selanjutnya mengenai kelemahan-kelemahan lain. Kelemahan-kelemahan lain yang pertama, usulan surat dalam hal penambahan dan pengurangan aset tetap belum menunjukkan akun yang didebit atau dikredit, serta taksiran umur dan persentase penyusutan atas tambahan baru juga belum ditunjukkan. Setiap mutasi atau pemindahan secara rutin tidak dilaporkan kepada bagian akuntansi. Hal ini dapat menjadi celah bagi fraud action dalam perusahaan klien. Yang kedua, susunan anggaran untuk pengeluaran modal akuntansi belum diberikan ke bagian pembelian, teknik, dan akuntansi. Yang ketiga, dalam hal aset tetap dalam pembangunan, peralatan dan perkakas kecil tidak terkontrol dengan cukup. Yang keempat, metode penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan standar akuntansi berterima umum, namun tidak sesuai dengan undang-undang pajak, sehingga ketika perusahaan akan menghitung jumlah pajak terutang, perusahaan harus melakukan koreksi terhadap laporan keuangannya, terutama dalam hal penyusutan. Karena untuk metode penyusutan, perusahaan klien harus memenuhi standar penyusutan berdasarkan undang-undang pajak. Yang kelima, dalam sistem informasi penambahan dan pengurangan aset tetap belum meliputi persentase keuntungan yang diharapkan atas investasi tersebut. Ya, ini merupakan kelemahan-kelemahan lain. Selanjutnya ada dua lagi kelemahannya, yakni
perbandingan antara anggaran dan aktual tidak dilakukan, sehingga ini dapat memunculkan celah bagi pihak yang curang untuk melakukan fraud dalam hal anggaran. Yang ketujuh, perusahaan tidak melakukan review sama sekali terhadap keberadaan aset tetapnya, sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui keadaan real dari aset tetapnya, apakah masih layak, rusak, atau bahkan hilang. Next. Sebentar, saya mau nanya sekarang malah ini. Coba ya sebelumnya deh. Ya, Pak. Nah, itu yang nomor 6 itu bagaimana tuh kejadiannya menurut Anda? Menurut Alifa? Teman yang kelompok 7. Coba kejadian misalnya gitu. Angan-angannya atau Sebentar ya, Pak. Iya, iya. Izin menjawab, Pak. Enggak, silakan. Mungkin ini hampir mirip dengan yang dijelaskan di internal control questionnaire yang nomor 2. Di situ kan dijelaskan anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi dan persetujuan tertulis atas setiap proyek besar ditandatangani oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, tetapi tidak diberikan kepada bagian-bagian seperti bagian pembelian, teknik, dan akuntansi. Di situ kami juga menjelaskan bahwa kelemahannya akan memunculkan celah bagi pihak yang curang. Karena kalau tidak ada anggaran atau pengeluaran tidak ada anggaran untuk pengeluaran modal seperti itu kan berarti bagian-bagian yang apa ya maksudnya? Bagian-bagian itu bisa menulis anggaran secara gimana? Tidak ada standarnya gitu loh, Pak. Mungkin ya, Pak. Tidak ada standarnya. Jadi mungkin saja bisa mereka itu yang ada di bagian kayak pembelian, teknik, akuntansi itu melakukan kecurangan karena standarnya juga belum jelas dari anggaran untuk pengeluaran modal. Mungkin kurang tahu juga sih, Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ada monggo teman yang lain yang mau mungkin punya pandangan lain, pendapat. Ya kan memang mungkin ada pandangan yang teman yang lain yang siapa? Advent dari ini atau Eskia. Iya Pak, udah kami semua setuju sih Pak dengan yang Alifa katakan tadi bahwa kalau misalnya ini yang nomor 6 ini sesuai dengan nomor 2 tadi Pak. Jadi karena nggak ada pembagian dan nggak ada anggarannya, penganggaran, jadi bisa terjadi fraud tadi Pak. Pihak-pihak bagian-bagiannya tadi bisa membuat anggaran tersendiri semaunya Pak, sekehendak sendiri. Begitu Pak. Kemudian menambahkan juga Pak, karena tidak ada perbandingan antara anggaran dan aktualnya itu kan biasanya. Suaranya Sarah kurang. Ini udah kedengaran belum Pak? Hah? Sekarang udah kedengaran belum Pak? Kurang kencang dikit. Jadi kan kalau misalnya nggak ada perbandingan antara anggaran dan aktualnya itu kan biasa sebelum sebuah proyek itu kan kita pasti bikin rencana anggaran dan ketika secara semesteran dan setelahnya itu harusnya dibuat laporan seberapa yang sudah keluar kan. Kalau misalnya tidak ada perbandingan antara anggaran dan aktual maka tidak dapat dikontrol antara pengeluarannya dengan kebijakan di awal dan juga ada kekurangan di bagian ketika ingin menganggarkan itu tidak ada otorisasi dari atas atau dari dari pejabat yang lebih atas jabatannya karena kalau misalnya tidak ada otorisasi berarti nanti pas ketika melakukan penganggaran itu bisa saja tidak sesuai dengan standar yang seharusnya seperti itu Pak. Jadi ini merupakan sebuah kelemahan. Ya, memang betul yang disampaikan Alifa, Advent, sama Sahara lebih kurang senada lah. Tapi di situ kan yang artinya yang disampaikan kalian bertiga tadi itu bahwa anggaran itu memberikan fungsi kontrol, fungsi pengendalian. Karena dengan adanya anggaran, karena anggaran ini dibuat oleh orang yang berwenang, berarti
kontrol satu ya, bahwa yang buat anggaran yang berwenang, nggak ada anggaran yang siluman, karena semua anggaran benar, ada yang berwenangnya, otorisasinya jelas. Nah, begitu dibandingkan dengan realisasi, kalau misalnya ada realisasi nggak sesuai anggaran, jadi ketahuan, oh ini ada pengeluaran yang nggak benar nih, ya, bisa ketahuan gitu kan. Nah, yang kalau itu kan pengendalian ya kan, preventive actionnya. Kalau ini kan tadi ini bicaranya kan nomor 6 ini kan adanya peluang untuk fraud, berbuat curang gitu. Berarti dia malah ada kejadian yang itu ya nggak bisa lolos dari preventif, rambu-rambu preventif, dia lolos gitu. Sehingga akhirnya kita harus mencarinya dengan represif, harus diaudit kan gitu. Itu yang saya tangkap dari nomor 6 ini. Maksudnya apa misalnya udah ada anggarannya, anggaran itu dibuat, dia membuat anggaran sendiri, misalnya nggak ada kebijakan pembuatan anggaran, atau dia bisa bikin anggaran sendiri, karena itu bisa membuka peluang timbulnya fraud kalau kayak gitu. Tapi kalau ini kan ini saya rasa sih bukan fraud ini ya, mungkin ini lebih kepada pertanggungjawaban aja. Jadi kayak anggaran tuh berapa, realisasi itu sesuai dengan yang dianggarkan. Istilah Anda dengan standar itu maksudnya sih bukan standar dalam ukuran, tapi maksudnya yang dianggarkan. Kita menganggarkan sekian, tidak lebih dari, kalau biaya tidak lebih dari yang dianggarkan gitu kan. Kalau penghasilan kita menjadi target anggaran itu, bukan batasan minimal, jadi target yang harus dicapai. Jadi mungkin itu aja sih perbandingan anggaran dan realisasi itu, tidak lakukan itu ya itu. Kalau fraudnya saya nggak tepat saya pikir kalau fraud. Itu saja mungkin. Baik, silahkan dilanjut Alifa. Ya, baik, terima kasih atas koreksinya Pak. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah catatan lain. Yang pertama, diadakannya kartu aset tetap atau subbuku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, metode dan persentase penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Serta seharusnya PT Peta melakukan pelaporan secara rutin atas pemindahan dan pengurangan aset tetap ke bagian akuntansi. Yang kedua, seharusnya terkait penambahan dan pengurangan aset tetap, selain diperhatikan otorisasi dan kelengkapan supporting dokumen, harus dibuatkan susunan anggaran yang harus diotorisasi oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikan kepada bagian pembelian, teknik, dan akuntansi. Yang ketiga, seharusnya peralatan dan berkas kecil di PT Peta dicatat dengan baik terkait harga perolehan dan telah dilakukan penyusutan sesuai dengan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan agar terkontrol dengan cukup. Yang keempat, seharusnya PT Peta dalam menerapkan metode akuntansi harus memperhatikan peraturan perpajakan juga agar tidak perlu melakukan koreksi fiskal. Yang kelima, seharusnya PT Peta menambahkan persentase keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, ya, baik. Kemudian mengenai program audit, tujuan dan prosedur audit akan dijelaskan oleh rekan kami, Syahrizal Aditya. Baik, terima kasih, Dr. Alifa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program audit, yaitu tujuan dan prosedur audit. Lanjut. Ya, seperti yang kita tahu, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini, kita akan menguji tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan, existence dan ownership. Yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten, accuracy and completeness. Yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, valuation. Yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Lanjut.
Ya, prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Sebelum Anda melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap, pelajari dengan cermat kertas kerja tahun lalu. Untuk tahun berjalan, Anda meminta saudari Esther mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusunan menurut perhitungan akuntansi. PT Peta menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan yaitu 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, dan 5 tahun untuk peralatan kantor dan toko. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2012 dilakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik, Anda membandingkan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh saudari Esther dengan fisik aset tetapnya, terutama untuk tambahan aset tetap tahun 2012. Lanjut. Ya, ini adalah hasil temuan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap tahun 2012. 10 Juni 2012, perusahaan membeli 2 unit filling kabinet sebesar Rp1 juta. Pengeluaran ini dicatat oleh perusahaan sebagai beban perlengkapan kantor tahun berjalan. Yang kedua, 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer dengan harga Rp25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Aset lama dinilai dengan harga pasar sebesar Rp6 juta dan sisanya dibayar tunai. Perusahaan mencatat transaksi sebagai berikut. Peralatan kantor sebesar 19 juta di debit, Bank Bini 19 juta di kredit. Yang C, pada tanggal 1 Desember 2012, perusahaan membeli 1 mesin fotokopi Xerox seharga Rp10 juta secara tunai. Pembelian tersebut belum dicatat sehingga belum mencatat penyusutan tahun berjalan. Yang D, Anda melakukan pemeriksaan aset tetap dengan melihat bukti-bukti transaksi dan perkiraan yang berkaitan dengan aset tetap. Ditemukan bahwa tanggal 30 November 2012, perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor kode Mitsubishi sebesar Rp12.500.000. Perbaikan ini diperkirakan akan menambah produktivitas, sehingga beban perbaikan dicatat sebagai berikut. Beban pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp12,5 juta di debit, sedangkan di kredit adalah Bank BNI sebesar Rp12,5 juta. Lanjut. Nah, ini adalah daftar aset tetap dan penyusutan yang diminta oleh Esther. Lanjut. Nah, ada juga aset tetap yang disewa dengan cara SGU. PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk Fuso dengan cara SGU pada tanggal 30 Oktober 2012 pada PT Finance. Anda membaca dan mempelajari isi perjanjian sewa guna usaha tersebut, yaitu harga perolehan 74,7 juta, dikurang uang muka 14,94 juta, sehingga pokok pinjamannya adalah 59,76 juta. Ditambah dengan bunga sebesar 22.410.000, sehingga jumlah pinjaman adalah 82.170.000. Masa sewa itu 36 bulan, ada hak opsi, angsurannya itu Rp2.282.500 per bulan. Pembayaran sewa guna usaha dilakukan tanggal 30 Oktober 2012, dan untuk pembayaran berikutnya dilakukan setiap akhir bulan. Jurnal atas transaksi sebagai berikut. Piutang lain-lain pada debit sebesar 14,94 juta dan Bank Bini sebesar 14,94 juta pada kredit. Itu untuk 30 Oktober. Dan juga ada satu jurnal lagi, yaitu beban sewa guna usaha sebesar Rp2.282.500 pada debit, kas besar sama jumlahnya kredit. Ini untuk mencatat bunganya. Dan seterusnya hingga bulan terakhir. Lanjut. Nah, ini adalah tugasnya. Itu sudah dijelaskan nanti oleh Saudara Alifa. Saya akan menjelaskan tentang prosedur auditnya. Lanjut. Ini adalah form prosedur auditnya.
Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Kami sudah mempersiapkan schedule utama terkait dengan audit aset tetap dalam schedule C. Yang kedua, minta daftar aset tetap, list of fixed asset, yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Kami sudah meminta daftar aset tetap yang dilengkapi dengan penyusutannya pada buku 1. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya. Dan apakah nilai metode baru tersebut wajar? Kami telah mempelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan yang diterapkan pada schedule C untuk menguji apakah metode penyusutan konsisten dengan periode sebelumnya atau tidak. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang? Misalnya, mutasi penambahan. Penambahan yang nilainya material. Perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuannya. Sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya. Dan bila dibangun sendiri ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditor. Di sini dijelaskan bahwa terdapat mutasi penambahan dan kami telah mencatat penambahan tersebut di schedule JJ. Jadi terdapat mutasi penambahan yang centang. Lanjut. Mutasi pengurangan. Untuk pengurangan penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah didebet sebagaimana seharusnya, serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Dalam hal ini tidak ada mutasi pengurangan. Yang kelima, apabila ada construction in progress, telaah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya. Kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Kami telah mengecek seluruh transaksi dan tidak terdapat transaksi berupa construction in progress, sehingga kami tidak perlu menelaah lebih lanjut lagi. Yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan PSAK nomor 30, bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Kami menemukan transaksi terkait leasing aset tetap dan telah menelaah pencatatannya dalam schedule J dan dijelaskan lebih detail dalam schedule JJ, M3, dan N1. Yang ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini tidak terdapat transaksi terkait perolehan aset tetap dari penukaran modal saham perusahaan, sehingga kami tidak perlu menganalisis lebih lanjut. Ya, lanjut. Sebelumnya mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, silakan lanjut. Yang kedelapan, bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap, minta daftar penilaiannya. Teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16. Mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif. Pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang. Minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya
sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Cek apakah zona penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Dalam hal ini tidak terdapat evaluasi aset tetap sehingga tidak perlu memeriksa lebih lanjut. Jadi tidak ada indeks di sini. Yang ke-9, lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara per golongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kami sudah melakukan rekonsiliasi antara akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dalam schedule J yang akan dijelaskan lebih detail dalam schedule JJ terkait penambahan dan pengurangannya. Lanjut. Apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Dalam hal ini, terdapat transaksi yang seperti itu, kami sudah mencatatnya dalam schedule J. Yang ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Dalam hal ini terdapat aset tetap dan juga penyusutannya yang akan dijelaskan dalam schedule J. Yang ke-12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditor, bunga yang dikapitalisasi akuntansi yang belum, aset tetap dalam sewa guna usaha, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha. Nah, dalam hal ini perusahaan menyewa aset tetap dalam SGU, jadi perlu pengungkapan dalam schedule J. Lanjut. Yang ke-13, tujuan perpajakan, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal, serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Nah, ini kami telah meminta daftar perhitungan penyusutannya, penyusutan fiskal maksud saya, untuk perusahaan tersebut. Yang ke-14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu perhatian para partner. Kami telah menambahkan catatan pemeriksaan untuk diungkapkan di dalam surat pernyataan klien dan surat manajemen, ataupun surat-surat lainnya dalam schedule J. Lanjut. Untuk urusan sewa guna usaha, yang pertama, minta semua daftar hutang sewa guna usaha atau leasing, kami setelah meminta. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Kami akan menjelaskan lebih dalam schedule N1. Yang ketiga, minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanen file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode capital atau metode operasional. Meminta salinannya. Yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Ini juga sudah dijelaskan dalam schedule M3 dan M1. Untuk M3 itu hutang sewa guna usaha jangka pendek, sedangkan M1 untuk jangka panjang. Yang kelima, poaching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Kami juga sudah melakukan pengecekan dari bawah ke atas. Untuk yang terakhir, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Kami juga sudah menjelaskan dalam M3 untuk schedule hutang sewa guna usaha jangka pendek. Ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan.
Yang lain ada yang mau nanya? Silakan. Kalau tidak ada, silahkan dilanjut. Oh, sedikit ini mengenai, takut nanti lupa saya. Ini kan ada leasing ya, leasing. Leasing ini sebetulnya sewa menyewa gitu. Cuma lebih meningkat jadi leasing itu manakala sewa menyewa ini ada jadi kepemilikan, ada hak opsi untuk memiliki. Jadi ada kesempatan untuk membeli dari tadinya sekedar sewa, itu angkanya jadi berkembang. Sehingga di sini di nomor 3 tuh ya dibedakan kan cuma 2, capital lease dengan operational lease, ya kan, operating lease. Ya kan. Nah kalau operating lease itu sebetulnya sewa menyewa biasa, jadi tidak ada pencatatan terhadap asetnya karena memang itu sewa menyewa saja, tidak ada kepemilikan yang ditentukan. Tapi kalau di capital lease itu ada pengaruh terhadap aset, jadi timbul aset berhutang. Ada biasanya di perjanjian di awal sudah disebutkan apakah dia punya opsi untuk membeli. Jadi kalau misal di akhir ini sebelumnya yang bertanya apa berapa katanya. Lagi di dalam leasing dari awal udah ketahuan nih bahwa nanti kontrak leasing itu kapitalis yang ujungnya akan ada hak opsi untuk membeli. Kalaupun enggak disebutkan juga ya enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa itu kalau memang jelas kontraknya begitu bisa. Tapi kalau nggak ada hanya di dalam kapitalis langsung dianggap akan dimiliki. Nah itu kondisi yang umum. Cuma sekarang ini kan dengan adanya baru dilakukan antisipasi lah dari profesi, diterbitkanlah SK 73 itu tentang sewa. Itu mengantisipasi bahwa kalau Anda lihat fenomena misalnya perusahaan penerbangan kayak Garuda atau mungkin yang lebih kecil ya kan, itu kan mungkin dia perusahaan penerbangan tapi nggak punya pesawat gitu. Dan itu biasa juga kan, nggak apa-apa, mereka pesawat itu nyewa dari perusahaan lain, lalu dia gunakan untuk operasi, untuk kan laporan keuangannya itu nanti kalau dibuat laporan keuangan penerbangan misalnya Sriwijaya gitu kan, nggak punya, misalnya nggak punya pesawatnya, nggak ada tuh asetnya pesawat di situ karena memang dia nggak punya pesawatnya nyewa gitu kan, kayak Garuda tadi. Nah ini bagi profesi, ini kan orang awam jadinya banyak ada yang keberatan, komplain kan, kok perusahaan penerbangan sebesar itu, penghasilan omsetnya besar, tapi kok nggak ada aset perusahaan, aset pesawatnya nggak ada gitu kan. Nah lalu kan timbul pertanyaan, nah profesi dengan menerbitkan SK 73 yang intinya sebetulnya terhadap sewa tersebut tidak ada lagi sewa, dia harus di-capitalize gitu, harus di-capitalize gitu, harus di-capitalize. Leasingnya nggak boleh lagi operating lease, tapi harus capital lease, di mana harus dicatat asetnya, lalu utang, bahwa memang nanti secara jumlahnya tuh sama-sama nol atau tidak berpengaruh, tapi dalam penyajian kelihatan, oh ada aset pesawatnya. Pesawat apa? Pesawat milik sendiri atau dia pesawat yang di statusnya sewa kapital. Itu kira-kira yang perlu saya kasih tambahan mungkin untuk pengetahuan dan update. Silahkan dilanjut tadi Syahrizal atau yang lain mau tanya. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Untuk KK dan catatan audit aset tetap dalam form JJ dan form C akan dijelaskan oleh Hizkia Vigo. Silakan. Hizkia. Sebentar, Hizkia masih saudara nggak dengan Pak Usaha Tarigan? Hizkia? Ya Pak. Masih atau kenal nggak dengan Pak Usaha Tarigan? Yang di USU itu Pak.
Iya. Tahu sih Pak, tapi nggak kenal dekat gitu. Cuma tahu aja. Tua tapi. Iya, cuma tahu aja Pak, karena dekat sebelah gang, tapi nggak dekat gitu Pak. Oh, kalau ketemu kirim salam ya. Saya dari Abidin gitu. Abidin. Dia Destan tahu Abidin gitu. Ya. Saya dulu pernah jadi anak buah dia waktu pertama jadi auditor. Kumisnya masih tipis saya. Dia ketua tim saya di Medan. Iya, silakan. Lanjut. Bagian J ini dijelaskan sama Advent sih, bukan saya. Jadi Advent silakan. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas bagian yang JJ ya. Nah, juta akumulasinya karena tetap jadi terus sarana terdapat 1.200.000 akumulasi penyusutan menurut klien ya. Nah, di sini nanti ada form perhitungannya. Nah, ini dia. Nah, jadi pada tahun 2019 itu dia dibeli pada tanggal 5 Desember 2019, sehingga rumus penyusutannya adalah 650 juta. Oh ya, sebelumnya PT Peta menggunakan metode garis lurus ya teman-teman. Jadi garis lurus, kemudian sebelum yang tadi lagi. Nah, jadi 650 juta dikali 5% karena 20 tahun tadi ya, masa manfaatnya 20 tahun. Jadi 100% bagi 20 sama dengan 5%. Nah, karena dia mulai belinya di awal Desember, jadi kita kali 1/12 ya. Jadi 650 juta dikali 5% dikali 1/12 itu sama dengan 2.708.333. Nah, kemudian selanjutnya mulai dari dari tahun 2010 hingga 2012 penyusutannya tetap jadi rumusnya tetap sama 650 juta dikali 5%, sehingga di 2012 depresiasinya atau penyusutannya itu sebesar 32.500.000 dan akumulasi depresiasinya adalah 100.208.300 ya, kita buatkan 300. Nah, ini nanti 100 juta tadi, ini 100 juta ini yang akan dimasukkan ke tabel yang tadi, tabel JJ tadi. Oke. Next. Next. Ya, ini. Oke, sekarang peralatan kantor. Nah, ini peralatan kantor ini agak sulit ya, teman-teman. Jadi, di harga perolehan terdapat perbedaan nih. Menurut klien, menurut hasil audit tahun 2011 ya, itu 19.500.000. Kemudian, hasil dari audit kami menyatakan bahwa harga perolehan peralatan kantor untuk PT Peta adalah 40.500.000. Didapat dari mana? Didapat dari penambahan aset, penambahan peralatan kantor tepatnya sebesar 36 juta, yaitu next. Oh, ini sebelumnya. 36 juta ini didapat dari peralatan komputer baru sebesar 25 juta, kemudian mesin fotokopi Xerox sebesar 10 juta, dan filing cabinet sebesar 1 juta. Sehingga total penambahannya itu 36 juta. Dan dikurang dengan bukan penjualan, tapi lebih tepatnya pertukaran aset begitu. Nah, jadi harga perolehan komputer lama yang ditukarkan tadi adalah 15 juta. Sehingga itu akan mengurangi harga perolehan dari peralatan kantor. Sehingga harga peralatan kantor ini sebesar 40.500.000. Next. Nah, ini detailnya. Ada 4.500.000 itu didapat dari komputer baru. Tadi harga perolehannya 25 juta.
Kemudian mesin fotokopi Xerox itu harga perolehannya tadi 10 juta, filing kabinet 1 juta. Meja tulis ini sudah ada sebelumnya, nggak ada perubahan di harga perolehannya, jadi tetap 3 juta. Kalkulator juga 1.500.000, sehingga totalnya 40.500.000. Kemudian sebelumnya, nah di akumulasi penyusutan itu ada perbedaan juga. Menurut hasil audit tahun 2011 itu adalah sebesar 10.275.000. Tetapi kami menyatakan bahwa akumulasi penyusutannya sebesar 6.791.500. Terdapat perbedaan sebesar 3.483.500. Didapat dari mana ini? Next lagi. Nah, pertama sebelumnya. Nah, ini komputer dan plus printer lama ya. Itu sampai 31 November. Nah, dia kan dijualnya awal Desember ya. Jadi penyusutannya itu di 2012 hingga 30 November itu 31 Juli ya, salah. 31 Juli itu sebesar 1.750.000. Kemudian akumulasi depresiasinya itu 8.500.000. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat jurnal saat dia menukarkan disposisi dengan komputer baru. Jadi komputer barunya harga perolehannya itu 25 juta, akumulasi penyusutan dari komputer lama itu 8.500.000, dan kerugian penjualan aktiva tetap itu 500.000. Kemudian terhadap komputer lama 15 juta, dan PT Peta membayar lagi tambahan kas sebesar 19 juta rupiah. Nah, ini setelah penjualan, pertukaran gitu, disposisi. Kemudian di bawahnya ini ada tabel penyusutan untuk komputer plus printer yang baru. Karena dia baru dibeli di awal Agustus. Jadi kita susutkannya dari Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. Jadi rumusnya 25 juta dikali 20% dikali, karena ada 5 bulan kan, jadi kali 5/12. Jadi depresiasinya itu 2.083.300 kita bulatkan. Dan akumulasi depresiasinya, akumulasi penyusutannya juga masih tetap sama. 2.083.300. Next. Nah, ini tadi akumulasi penyusutan peralatan ya. 2.083.300. Next. Nah, ini untuk meja tulis, dia sama karena nggak ada perubahan pertukaran gitu. Jadi mulai dari awal 2008, tepatnya 8 Februari 2008, nilai buku awalnya itu 3 juta. Kemudian metodenya masih sama ya, garis lurus semua. Rumusnya itu 3 juta dikali 20%, karena peralatannya semuanya 20% ya. Dikali 11, karena mulai dari Februari hingga Desember itu 11 bulan, 11/12 ya. Sehingga depresiasinya awal tahun 2008 itu 550.000. Dan seterusnya, di 2009 sampai di 2012 itu penyusutannya adalah 600.000 karena bulannya full. Jadi langsung aja 3 juta dikali 20%. Nah, didapat bahwa depresiasi di tahun 2012 itu sebesar 600.000 dan akumulasi depresiasinya itu 2.950.000. Next. Sehingga kita tambahkan lagi meja tulis, akumulasi penyusutannya itu adalah 2.950.000. Next. Dan kalkulator rumusnya juga sama. Dan kebetulan juga sama-sama di awal Februari, jadi yang beda hanya nilai buku awal tahun. Oh ya teman-teman, ini agak sedikit typo ya. Rumusnya seharusnya 1.500.000 dikali 20%, bukan 3 juta. Nah, itu agak typo di situ. Nah, jadi tapi nilai depresiasinya sama semua. Nilai buku akhir tahunnya juga sama, dan akumulasi depresiasinya juga udah tepat. 1.475.000. Nah, jadi ini kita masukkan lagi ke catatan pemeriksaan. Next. Nah, ini kita masukkan lagi kalkulatornya, akumulasinya, akumulasi penyusutan sebesar 1.475.000 rupiah. Next lagi. Dan filing kabinet, karena dia baru dibeli saat bulan Juni 2012, jadi
dia disusutkan hanya 7/12 ya, karena di 2012 dia baru dipakai 7 bulan. Jadi rumusnya nilai buku awal tahun itu sebesar 1 juta ya. Dikali 20% dikali 7/12 sehingga depresiasinya pada tahun 2012 adalah 116.600. Kita bulatkan juga. Next. Ya, 116.600. Kemudian selanjutnya next. Nah, sebelumnya. Nah, ini untuk mesin fotokopi. Nilai buku awal tahun karena dia dibeli juga di awal Desember ya. Jadi cuma dipakai 1 bulan di tahun 2012. Jadi rumusnya itu adalah 10 juta dikali 20% dikali 1/12 karena ini baru dipakai 1 bulan. Sehingga depresiasinya adalah 166.600 kita bulatkan dan akumulasi depresiasinya juga sama 166.600. Selanjutnya. Nah, sehingga totalnya adalah mulai dari komputer hingga mesin fotokopi adalah 6.791.500. Selanjutnya. Nah, ini tadi kita masukkan ya, yang di atas merah ya tadi. Jadi kita masukkan tadi 6.791.500 dan selisihnya tadi adalah 3.483.500. Dan nilai bukunya menjadi 33.708.500. Itu dikurang dengan harga perolehan peralatan kantor tadi ya, yang 4.500.000. Akumulasi penyusutan dikurang dengan harga perolehan. Nah, selanjutnya kendaraan motor, harga perolehannya itu terdapat penambahan karena tadi disebutkan bahwa 1 unit Colt Mitsubishi dia diperbaiki ya sehingga menambah apa istilahnya itu? Menambah daya guna gitu ya. Daya guna sebesar 12.500.000 sehingga harga perolehannya itu menjadi 301 juta rupiah. Nah, kemudian akumulasi penyusutannya yaitu adalah 133.061.900. Nah, terdapat perbedaan 29.045.300. Didapat dari mana ini? Selanjutnya, next. Nah, ya ini tadi kendaraan bermotor ya, khususnya Colt Mitsubishi tadi ya, karena ada penambahan, jadi harga perolehannya, karena ada perbaikan, jadi harga perolehannya jadi bertambah 12.500.000. Selanjutnya next. Nah, ini untuk Colt Mitsubishi yang tadi ada perbaikan ya. Jadi dia dibeli pada tanggal pada tanggal 4 bulan 4 2008 ya. Sehingga depresiasinya itu 250 juta karena totalnya perolehannya 250 juta tadi ya. Dikali 10%, kendaraan hanya 10 tahun masa manfaatnya. Jadi 100% dibagi 10 jadi 10%. Dikali 9/12 karena dia dipakai mulai dari bulan April hingga Desember. Jadi cuma 9 bulan. Sehingga untuk tahun 2008 itu dia cuma 18.750.000. Dan seterusnya dari 2009 hingga 2011 itu depresiasinya yaitu 25 juta. Kemudian khusus di tahun 2012 karena dia diperbaiki sampai dengan November ya kan. Jadi 11 bulan. Jadi depresiasinya itu 250 juta sama kayak di atas juga dikali 10%, tetapi kita kali lagi 11/12 karena di Desember nanti dia harga perolehannya berbeda karena akan ditambah dengan 12.500.000 tadi. Nah, sehingga nilai buku akhir tahun di akhir tahun itu maksudnya di sini hingga November 30 November 2012 ya. Itu sebesar 133.333.300. Nah, ditambah perbaikan 12.500.000 sehingga harga perolehan barunya yaitu 145.833.300. Nah, yang ini nanti akan kita tambahkan ke setelah tabel penyusutan setelah perbaikan. Nah, ini ada sisa tahun itu
5 tahun 4 bulan ya, 5,33 tahun. Jadi sehingga rumusnya menjadi berubah. Jadi 155 juta, maaf ini harusnya 145 juta ya teman-teman. Tipe juga ini belum diperbaikin. Jadi 145 juta 833.300 dibagi 5,333 dikali 1/12, sehingga untuk bulan Desember 2012 penyusutannya adalah sebesar 2.278.600. Dan akumulasi penyusutannya paling kanan itu ada mulai dari awal tadi hingga Desember 2012 jadinya sebesar 180.945.300. Nah, ini untuk Colt Mitsubishi. Selanjutnya next. Nah, ini untuk motor Honda. Motor Honda sama seperti sebelumnya juga. Jadi dia mulai belinya 2 Mei 2009. Jadi tinggal dikali 38.500.000 dikali 10% dikali bulan yang ada 2009 itu 8/12 ya. Kemudian seterusnya itu jadi cuma 38.500.000 dikali 10% hingga di 2012. Jadi di 2012 itu depresiasinya yaitu 3.850.000 dan akumulasi depresiasinya sebesar 14.116.667. Next. Nah, sehingga totalnya Colt Mitsubishi tadi 118.945.300 ditambah motor Honda 14.100. Suaranya hilang ya. Suaranya hilang tuh Advent. Iya Pak. Bizu next. Oke. Nah, kita lihat dulu kendaraan bermotor yang tadi. Tadi akumulasi penyusutannya sebesar 133.061.900 ya, teman-teman. Nah, jadi terdapat perbedaan 29.045.300. Nah, sehingga nilai bukunya adalah harga perolehan 2012 yaitu 301 juta dikurang 133.061.900 karena akumulasi penyusutannya, sehingga nilai bukunya tersisa 167.938.100 rupiah. Nah, kemudian ada aset tetap SGU. Nah, aset tetap SGU ini harga dia awalnya ditaruh di harga perolehan ya, sehingga kita tambahkan sehingga harga perolehannya kita tambahkan menjadi 74.700.000 rupiah. Nah, ini ada di soal tadi ya, harga perolehan. Nah, akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 4.150.000 rupiah. Didapat dari mana ini? Selanjutnya, next. Nah ya, ini penyusutannya ya. Jadi bulan pertama, karena dia hitungannya per bulan ya, karena kan dia bayar cicilan per bulan. Sehingga nilai buku awal tahunnya kan tadi 74.700.000 rupiah. Metodenya sama, garis lurus. Nah, ini kita tinggal bagi 36. 74.700.000 dibagi ya teman-teman, salah. Harusnya dibagi 36 sebesar, sehingga depresiasinya sebesar 2.075.000 rupiah. Itu untuk bulan 11 bulan November. Kemudian untuk bulan Desember juga rumusnya sama, sehingga totalnya adalah akumulasi penyusutannya adalah 4.150.000 rupiah. Nah, ini yang hasil tadi. Dapatnya dari mana? Oke, next selanjutnya. Oke, itu saja hasil dari kami. Kami menggunakan menggunakan bukti audit dengan jenis rekalkulasi ya teman-teman. Jadi kami menghitung ulang
akumulasi penyusutannya, memakai tabel depresiasi di Excel. Nah, sekarang form J akan dijelaskan oleh Sahara. Depresiasi ada yang mau tanya itu? Oh iya, sebelumnya ada yang mau tanya, teman-teman? Mungkin kan ini ada banyak perbedaan, karena memang agak sulit. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Husnul ya. Iya, Pak. Saya masih bingung untuk cari penyusutan SGU itu apa namanya masanya itu mengikuti masa sewa guna usahanya atau jenis aset tetapnya, kan di situ jenis aset tetap yang disewa jenis SGU atau leasing ini kan truk ya. Jadi kan kalau mengikuti masa jenis aset tetapnya kan bisa ikut kendaraan bermotor gitu. Saya masih bingung di situ, Pak. Silakan dijawab dulu dan teman-teman. Oh iya, Pak. Jadi gini, Cusno. Jadi ini memang kalau di awal kan dijelaskan bahwa kalau untuk kendaraan ya, untuk aset itu 10 tahun ya, 10 tahun. Tetapi di sini kan ini berbeda dengan depresiasi. Sebenarnya rumusnya ini bukan kayak depresiasi yang lainnya, karena ini kan sewa guna usaha itu dia dipakainya 36 bulan gitu loh. Jadi dia beli nih 36 juta, 74.700.000, dia pakainya 36 bulan doang. Jadi kalau misalnya 36 udah lewat 36 doang masih jadi aset nggak? Nggak kan? Nah, makanya udah dikembalikan kan, otomatis sudah dikembalikan, udah nggak jadi asetnya lagi. Makanya kita penyusutannya dibagi 36 bulan aja. Jadi ini berbeda dengan kendaraan dan peralatan dan bangunan tadi yang ada masa manfaatnya 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun gitu. Berbeda. Izin nambahin, boleh? Silahkan. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri sih, sebenarnya yang kita depresiasi itu sebenarnya bukan kendaraan ya, bukan itunya, bukan truknya itu, tapi right to use truknya itu. Jadi seberapa lamanya right to use itu ya sebesar kontraknya, yaitu 36 bulan. Bukan berdasarkan kita nggak mengklasifikasikan dia sebagai kendaraan, kita mengklasifikasikan dia sebagai right to use. Gitu. Ya, benar. Benar kata Hizo. Begitu. Gimana, Cusno? Ya, aku bingung, jadi ya ngikut aja lah. Maksudku kan kemarin waktu, maaf ya Pak, matkul lain di AKM itu ada yang tanya dari kelas ini juga gitu. Pak, misalkan masanya itu berbeda, itu ngikut nilai ekonomisnya atau masa sewa guna usahanya. Nah, Bapak dosennya itu bilang mengikuti nilai ekonomisnya. Jadi saya agak bingung gitu Pak waktu mengerjakan. Mungkin kalau Pak ini masalah penyusutan asetnya atau masalah ini pengangsurannya gitu. Kan itu berbeda kan? Iya, makanya kalau angsuran kan mengikuti masa sewa guna usahanya Pak. Kalau penyusutannya seperti apa gitu Pak? Saya belum tahu. Ya tergantung enggak, tapi oke lah kalau Anda bicara penyusutan kan seperti saya sampaikan tadi, itu leasingnya udah pasti bukan yang operating lease ya, bukan yang sekedar sewa biasa gitu pada akhir periode ya sudah asetnya tidak menjadi si lessor punya kan, si lesi yang bukan punya kita, punya lessor lah itu kan, asetnya itu dia yang menghapuskan kan gitu kan, yang penyusutan. Kalau konteksnya lessor yang punya aset kemudian mendepresiasikan asetnya yang dia leasingkan, ya tentu sesuai dengan umur asetnya gitu. Mungkin maksudnya Pak dosen itu mungkin ya, kalau saya boleh lihat tadi kan misalnya saya menyewakan kepada Husnul ya kan secara leasing kan gitu, tapi operating lease lah di sini ini. Jadi ya selama masa operating itu ya kan itu asetnya masih punya saya kan sebagai lessor kan gitu kan. Husnul lesinya ya tidak punya asetnya, tapi berarti yang menyusutkan si sayanya.
menyusunkan aset ini ya sesuai, karena memang ini aset saya, sesuai dengan umur manfaatnya gitu kan. Cuman akan menarik kalau leasingnya itu adalah kapitalis. Nah, saya juga belum tahu pasti jawabannya nih ya kan. Tapi kalau saya coba memberikan pendapat, saya bilang ya bagaimanapun aset itu begitu penyusutan itu adalah alokasi dari nilai manfaat yang kita dapat dari aset tetap tersebut. Filosofinya kan gitu penyusutan itu. Jadi ya seyogyanya penyusutan itu di awal ditentukan. Kalau memang metodenya yang paling mudah sih straight line ya, garis lurus ya, kalau digunakan 10 tahun ya udah 10% kan gitu. Tapi kalau ternyata biasanya kan kendaraan yang 10 tahun ini kemudian dileasingkan untuk periode hanya 6 tahun gitu kan. Dileasingkan bisa juga begitu. Tapi konteks penyusutannya tentu tetap masa manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Lebih kepada itu. Kalau leasing ini kan lebih kepada pembiayaan untuk memanfaatkan aset tersebut gitu kan. Dalam artian ya disewa atau nanti disewa tapi ada yang kalau kapitalis kan disewa tapi nanti punya opsi untuk memiliki gitu. Jadi lebih ada tambahan sehingga dia begitu di akhir sewa menjadi milik dia. Itu saja mungkin ya. Memang saya pikir kita tidak harus menjadi bingung gitu Kusnul ya. Yang penting filosofi dasarnya dulu bahwa penyusutan itu adalah alokasi manfaat yang kita peroleh dari aset tersebut. Manfaat itu apa ya? Aset tersebut tentu rupiahnya, harga aset tersebut. Jadi harga aset itu berapa? Nah itu yang menjadi dasar kita menyusutkan, mengalokasikan. Tinggal metodenya yaitu masing-masing kan, mau straight line, mau declining balance, mau double declining balance juga boleh. Itu pertimbangannya lain lagi ya kan. Bagaimana alokasi itu dilihat secara wajar, itu masing-masing metode punya pertimbangan sendiri. Nah, misalnya yang alokasi, kalau straight line itu kan orang makin lama kan dipakai diasusutkan gitu kan, habis gitu kan. Tapi kan ada nilai manfaatnya. Itu bagaimana sebetulnya aset itu di awal nilainya 100, tahun kedua dia akan turun jadi 90 karena ada akumulasi 80, 70 sehingga pada akhirnya itu nilainya akan terus menurun. Itu benar begitu enggak aset tersebut begitu? Oh iya benar ya, sudah kalau benar begitu. Tapi kalau ternyata aset tersebut makin lama ya bukan malah turun, malah naik nilainya, manfaatnya, itu harusnya alokasinya juga beda. Kan misalnya begini, ada orang bilang, ya kalau begini kan makin lama mobil itu makin tua kan harganya makin mahal, merawatnya susah. Harusnya pembebanan alokasinya itu berbeda, nggak bisa sama rata. Jadi kalau di awal-awal kan masih baru, nggak banyak rusak. Ya mungkin nggak 10%, tapi hanya 5%. Gitu. Nanti tahun kedua baru 6%. Makin tahun, makin lama dia makin besar, karena makin rapuhnya itu aset tadi, makin tua, banyak kebutuhan. Itu bisa juga, itu merasa sum of the digit method itu begitu metode filosofinya. Tapi itu urusan bagaimana alokasi, bagaimana metode itu disusun. Cuman apakah penyusutan itu sendiri terhadap aset itu, ya itu tadi filosofinya. Bahkan Anda bicara, yang mana sih dipakai? Ya umurnya, ya umur dong, umur manfaat dari aset tersebut. Itu saya pikir cukup baku kali ya, filosofinya begitu kan. Penyusutan itu ada selama masa manfaat dari aset tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Ya. Atau ada yang mau nambahin, atau ada yang punya pendapat lain, atau ada komentar lain, silakan. Tapi Husnul udah bisa ya? Atau sudah dapat gambaran ya kira-kira? Sudah Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Nanti Anda pelajari lagi, dalam lagi. Nggak apa-apa kok di accounting itu, ini kan bukan masalah auditingnya. Ini kan masalah intermediate accounting. Apa Anda dalami lagi? Karena berkembang. Kayak sekarang udah tidak ada lagi kan, lagi
desa Kartijaya itu harus kapitalis sekarang semuanya. Baik, silahkan dilanjut. Adven apa Iskia? Izin bertanya lagi, Pak. Oh, silakan, Hartanti. Ini masih berkaitan dengan aset tetap ya. Kalau misalnya kita udah ngelakuin pemeriksaan, tapi masa manfaat aset tetapnya itu ternyata lebih kecil dari estimasi umur manfaat yang udah kita tetapkan sebelumnya. Tapi udah kita susutkan nih. Terus kan itu jadi ada perbedaan kan, harusnya yang disusutkan berapa dengan yang telah disusutkan. Itu dampaknya gimana ya dengan pemeriksaan yang udah kita lakukan, terus apa yang tindakan yang akan kita lakukan terkait kesalahan tersebut. Misalnya kesalahannya itu udah termasuk material. Terima kasih. Silakan tuh dijawab, pertanyaannya bagus, kritis. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pak Abidin untuk tambahannya. Kemudian ini jawaban untuk Hartanti. Kan tadi kalau misalnya tiba-tiba masa manfaatnya atau apa yang tadi Hartanti? Yang berubah? Ya, usia manfaatnya. Ya, usia manfaatnya misalnya berubah nih, tiba-tiba berubah, atau misalnya harga perolehannya ada revaluasi misalnya. Nah, itu ya tadi jadi sisa masa bukunya, nilai bukunya tadi. Itu nilai bukunya tadi misalnya kan 100 juta nih, udah disusutkan selama 5 tahun misalnya. Masa manfaatnya misalnya 10 tahun. Nah, tiba-tiba nilai masa manfaatnya itu bertambah 5 tahun lagi, jadi totalnya jadinya 15 tahun kan. Nah, sedangkan kita tadi udah menyusutkan 5 tahun. Nah, maka ini sisa 50 juta tadi, itu dibagi sama 10 tahunnya itu. Jadi dia sisa atau nilai bukunya tadi dibagi masa manfaat yang sisanya tadi gitu. Misalnya tadi 50 juta nih nilai bukunya. Terus terdapat 5 tahun tambahan masa manfaat. Jadi kan ada 10 tahun tambahannya. Jadi total sisanya 10 tahun. Berarti 50 juta bagi 10. Jadi depresiasinya itu tiap tahun 5 juta. Nah, begitu. Masih ada yang bingung nggak kira-kira? Atau mungkin ada tambahan yang lain? Ya gimana tadi dijawab tuh, bagus juga jawabannya. Tadi kan Adven jelasin kalau umur manfaatnya bertambah kan ya, dari yang sebenarnya, dari yang udah diperkirakan pemeriksaannya. Nah, pertanyaan aku ini, ternyata umur manfaatnya lebih kecil. Jadi kan harusnya penyusutannya itu lebih besar nggak sih? Oh, iya, sama aja sebenarnya. Cuma nanti masa manfaatnya tinggal berkurang gitu aja sih. Sama aja. Yang udah disusutkan yang kemarin-kemarin nggak ada dilakukan perubahan gitu, perbaikan gitu? Ada. Jadi nanti depresiasi untuk tahun berjalan itu bakal lebih besar daripada depresiasi untuk tahun-tahun sebelumnya, gitu. Berarti perbaikannya ke depan bukan ikut ke belakang ya? Iya. Walaupun nilainya termasuk material? Iya, menurut metode akuntansi yang saya baca sih begitu. Oh ya, oke. Kalau begitu, makasih. Ya. Bagus ini, jadi diskusinya bagus sekali, kritis tuh. Kalau auditor kayak gitu, yang nanya juga kayak auditor, yang jawab juga auditor, cuman kurang dikit aja kelihatan. Tapi udah bagus lah. Begini, maksud saya kalau Anda jadi auditor, itu kan begitu menemukan seperti yang diduga Hartanti tadi, ya sudah, artinya Anda tapi harus punya ukuran gitu. Biasanya tuh nggak bisa pakai professional judgment. Nah, karena kan dari awal udah ada asersi manajemen bahwa untuk penyusutan ini dia tentukan sekian, kebijakannya sekian, udah berlangsung tuh udah konsisten sepanjang tahun sekian persen gitu. Namun dari akhir pas Anda masuk, Anda melihat, oh ini penyusutannya ini waktunya kok cuma segini tahun, padahal kelihatan barangnya ini masih bisa bagus gitu. Jadi harusnya lebih lama lagi misalnya. Demikian juga atau lebih pendek lagi. Misalnya kok kelihatan masih lama tapi padahal udah soak begini, ini harusnya disesuaikan. Nah, kalau kayak begitu Anda menemukan, Anda harus cari bukti pendukung yang kuat gitu. Jadi tidak boleh kita langsung judgement gitu saja. Paling tidak Anda minta KJPP itu yang jasa penilai ya kan, nilai. Kalau nilainya material kan, kalau nggak material ya udah abaikan, nggak apa-apa itu biarin aja. Kalau nggak material kan ya sudah, tuh aset tuh berlangsung seperti biasa saja. Yang penting dia konsisten, jangan berubah-berubah. Sebentar straight line, sebentar declining balance, sebentar sum of digit method, berubah-berubah deh gitu, itu nggak boleh.
Nah, kalaupun dia berubah paksa, ya Anda harus hitung dampaknya terhadap laporan keuangan, penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kalau dampak signifikan, pilihnya berubah. Nah, tapi kalau misalnya jumlah signifikan, itu tadi Anda minta itu. Gitu. Minta ada satu profesi, jasa penilai dinilai berapa ini. Oh, ternyata benar kan, dugaan saya katanya. Ternyata gede gini, masih banyak. Nah, ini tentu Anda harus memberikan usulan untuk perubahan. Tapi tetap ke depan, ke belakangnya ya nggak bisa, ya sudah, itu kan itu hanya alokasi biaya gitu kan. Nah, tapi dari laporan itu nanti ada koreksi. Belum itu juga dia mau terima, kalau dia nggak terima laporan Anda mungkin menolak atau mungkin dikualifikasi gitu. Tapi kalau dia setuju, akan ada koreksi yang signifikan dari hasil audit Anda. Mungkin itu ya, mungkin jalan tengahnya ya, kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai auditor pada saat menemukan hal tersebut. Ya mungkin begitu, Hatanti. Terima kasih, Adven. Silakan dilanjut kalau masih. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Oke, kita lanjut ke form J oleh Sahara. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke form J. Next slide, Hizu. Oke. Nah, sekarang pertama kita akan membahas mengenai harga perolehan. Suaranya kurang deket ya, mulutnya dari mic mungkin, Sarah. Jadi kita akan membahas mengenai harga perolehan yang terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tanah, menurut klien harga perolehannya adalah 775 juta. Dan menurut hasil audit juga 775 juta. Jadi kami tidak melakukan koreksi atas harga perolehan tanah. Kemudian untuk harga perolehan bangunan dan prasarana, next slide itu. Nah, juga tidak ada koreksi antara hasil per klien dengan per audit, yaitu harga perolehan bangunan dan prasarana tetap 650 juta. Kemudian untuk harga perolehan peralatan kantor, menurut hasil audit kami bahwa peralatan kantor seharusnya harga perolehannya itu adalah 40.500.000, berbeda dengan pencatatan yang dilakukan oleh klien. Karena next slide, Mizu. Karena ketika klien mencatat bahwa komputer itu hanya 19 juta dan tidak mencatat pembelian atas filing kabinet dan mesin fotokopi Xerox, maka terjadi pengurangan saldo 17 juta dan juga kelebihan catat 15 juta yang berasal dari komputer lama yang tidak dikreditkan. Jadi slide sebelumnya. Jadi kami melakukan koreksi berupa kredit 15 juta dan juga koreksi debit sejumlah 17 juta. Kemudian untuk harga perolehan kendaraan bermotor, kita mengetahui bahwa PT Perta melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor, yaitu Colt Mitsubishi sebesar 12.500.000, yang mana perbaikan ini menambah produktivitas dari kendaraan tersebut sehingga dicatat sebagai pengeluaran modal. Maka harus dikapitalisasi ke dalam kendaraan bermotor, sehingga menurut hasil audit harga perolehan kendaraan bermotor seharusnya adalah 301 juta rupiah. Selanjutnya, untuk harga perolehan aset nol, tapi menurut hasil audit kami harga perolehan aset tetap SGU-nya itu harusnya 74.700.000, sehingga dilakukan koreksi debit 74.700.000. Next slide. Sehingga dapat kita ketahui bahwa total harga perolehannya itu dari seluruh aset yang tercatat itu adalah 1.841.200.000 dan dengan pare di debit 104.200.000 dan pare kredit sejumlah 15 juta.
Kemudian untuk akumulasi depresiasi, untuk bangunan dan prasarana, kami melakukan, menurut hasil audit kami, akumulasi depresiasi dari bangunan dan prasarana itu sejumlah 100.208.300, berbeda dengan catatan klien. Sehingga kami melakukan koreksi sejumlah 9.375.000, yang mana koreksi ini kami dapatkan dari next slide. Dari hasil penghitungan akumulasi depresiasi sampai sampai tahun 2012, yaitu sejumlah 100.208.300. Next slide. Kemudian untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor, menurut hasil audit kami terjadi kelebihan catat untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor. Karena menurut audit kami, akumulasi depresiasi peralatan kantor seharusnya sejumlah 6.791.500. Sehingga kami mendebit akumulasi depresiasi peralatan kantor dengan jumlah 5.783.900. Penghitungan ini kami dapat dari perbedaan antara akumulasi depresiasi komputer plus printer baru dengan akumulasi depresiasi komputer yang sudah di replace, yang sudah ditukar. Selanjutnya. Kemudian ini bukan sudah dijelaskan tadi sama Advent ya? Iya Pak, mirip. Sebenarnya mirip Pak. Soalnya kan dari J itu JJ kan menyusun J ya kan Pak? Atau nggak perlu dijelaskan lagi Pak, karena sudah dijelaskan oleh Advent. Lanjut aja, nggak apa-apa yang udah ini sih. Di cepet-cepet aja kalau udah dijelaskan. Baik. Langsung dari sini aja. Ya. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Advent di formulir indeks JJ sebelumnya. Kemudian, next slide. Untuk kendaraan bermotor, menurut hasil audit kami, akumulasi depresiasi kendaraan bermotor itu seharusnya 133.061.900. Berbeda dengan catatan klien, yaitu sejumlah 163.506.600. Nah, oleh karena itu kami melakukan koreksi di debit sejumlah 30.454.700. Untuk penjelasannya itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Advent sebelumnya. Next slide. Untuk aset tetap SGU, kami melakukan akumulasi depresiasi atas hak pemakaiannya sejumlah 4.150.000. Next slide. Next. Sehingga dapat kita lihat hasil dari cross-footing akumulasi depresiasinya itu, yaitu untuk hasil audit kami itu sejumlah 244.211.700, berbeda dengan hasil per klien. Untuk nilai buku dan seterusnya akan dijelaskan oleh Hizim. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Sarah. Kemudian kita bisa lihat nilai bukunya dari yang kita lihat di indeks JJ tadi. Kita masukin yang bagian nilai bukunya ke dalam per-audit ini, dan kita bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya bangunan dan prasarana itu perbedaannya adalah sebesar 9.375.000, maka kita taruh di kredit sebesar demikian, sehingga kita dapatkan 549.791.700. Lalu kita ke peralatan kantor juga sebesar 7.783.900, sehingga kita dapat per-auditnya 33.708.500. Demikian selanjutnya.
550.000 sehingga kita dapat nilai per auditnya 70.750.000. Sehingga kita dapat total dari debitnya adalah sebesar 121.288.600 dan kreditnya sebesar 9.375.000. Kita lihat juga nilai per auditnya untuk nilai buku yaitu sebesar 1.596.988.300 rupiah. Kemudian kita masuk ke dalam form N3 dan form N1 dan M3. Sebelum kita membahas M3, lebih baiknya kita bahas N1 dulu. Pada indeks N1 kita melakukan reklasifikasi untuk utang SGU yaitu sebesar 12 bulan untuk direklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Sehingga kita buat jurnalnya yaitu utang SGU jangka panjang on utang SGU jangka pendek sebesar 19.920.000. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau misalnya 19.920.000 ini kita dapat dari kalau misalnya kita lihat dari halaman 137 di buku pertama, pokok pinjamannya adalah sebesar 59.760.000. Maka 59.760.000 itu kita bagi sebesar 36 bulan, sehingga kita dapat 1.660.000 pembayaran pokok tiap bulan. Kita kalikan dengan 12, yang akan kita reklasifikasikan menjadi utang jangka pendek, maka kita dapat 19.920.000. Sehingga kita buat di indeks N1 ini on debit sebesar 19.920.000 dan kreditnya 59.760.000. Sehingga kita dapat kalau misalnya saldo akhirnya itu adalah saldo per audit adalah 39.840.000. Kemudian kita masuk ke indeks M3. Pada indeks M3 debitnya sebesar 4.960.000 dan kreditnya 19.920.000. 19.920.000 itu kita dapat dari yang jurnal yang di N1 yang sebelumnya, dan 4.990.000 ini kita dapat dari koreksi atas jurnal yang kurang tepat, yaitu pada tanggal 30 bulan 10, 30 bulan 11, dan 30 bulan 12, di mana sebesar 1.660.000 yang merupakan pembayaran pokok dimasukkan ke dalam beban bunga sewa guna usaha menjadi 2.282.500, yang dimana jurnalnya seharusnya jurnalnya adalah utang SGU jangka pendek sebesar utang SGU jangka pendek beban sewa guna usaha on cash. Aduh, lupa pelakunya. Maka untuk koreksinya atau penyesuaiannya kita buat utang SGU jangka pendek on beban SGU sebesar 4.990.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan dilanjut. Nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Bu, mau tanya. Oh, boleh, silakan. Yang SGU jangka pendek itu 12 bulan atau sampai Desember 2012 saja? Jadi kan nggak sampai 12 bulan. Kalau 19.920.000 itu kan 12 bulan kan berarti? Iya. Jangka pendek itu 12 bulan gitu, nggak sampai akhir tahun kalender gitu? Jangka pendek itu kami diklasifikasikan yaitu 1 tahun 12 bulan. Bukan berdasarkan kalender. Oh iya, ya udah. Makasih. Yoi. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan lanjut. Oke, saya lanjut saja ke neraca, ke bagian neracanya, yaitu kita lihat di bagian A221. Form pada indeks J tadi kita masukkan ke dalam indeks KK yang A21 ini, yaitu
aset tetapnya kita masukin debitnya sebesar 104.200.000, kreditnya sebesar 15 juta, sehingga kita dapat per audit 1.840.200.000. Kemudian untuk harga untuk akumulasi penyusutan, debitnya ada 36.238.600, kreditnya 13.525.000, sehingga kita dapat per audit 244.211.700. Kemudian untuk nilai buku kita masukin juga yang dari indeks J sebelumnya, yaitu di debit 121.288.600 dan kreditnya sebesar 9.375.000, sehingga kita dapat per auditnya untuk nilai buku yaitu 596.988.300. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok 7. Kami buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih ini penyajiannya sudah selesai ya situ ya. Jadi selesainya ujungnya adalah memasukkan ke neraca di form A2 dan A3. Nah, sebenarnya di dalam audit terhadap Aktiva ini sebenarnya cuma 2 aja, bagaimana aset itu dicatat, misalnya ada beban yang harusnya dicatatnya sebagai aset tapi dicatat sebagai beban, itu kita koreksi gitu. Atau ya ada juga misalnya beban yang memang dicatat tapi karena beban ini menambah umur manfaat dari aset tersebut, jadi kalau beban dikeluarkan ternyata asetnya lebih istilahnya di Advent bisa berdaya guna, kata ya gitu, jadi umur lebih panjang, bisa lama dipakai gitu. Nah, itu dia produktivitas lebih tinggi, itu dia akan menambah aset sehingga harus dikapitalisasi. Tidak, nah, itu aja koreksinya sekitar itu aja. Baik, kalau gitu kita terima kasih atas penyajian ini. Kita lanjut mungkin di grup berikutnya, di kelompok yang terakhir, yang 8 ya. Waktunya agak sedikit sih, tapi mungkin nanti kita lihatlah bisa. Silakan dilanjut kelompok 8. Kelompok 8 ini siapa?